Kepergian ibunda. Mungkin sedikit Bang, kalau Abang berkenan juga kronologi itu seperti apa sih Bang? Dia dengan usia nyokap yang Agustus besok 75 udah penyakit apa ya orang tua ya, udah ada gangguan paru-paru, ini gitu sampai dengan kondisi nyokap dokter menyarankan ibu minumnya susu aja ya karena Pakai selang? volumenya tebal. Dari selang? Enggak, Oh. karena kalau minum air putih riskan masuk ke saluran pernapasan gitu, diarahin. Akhirnya kita supply bir brand. Nah, udah sering juga keselak air putih gitu, karena nyokap orang apoteker disiplin minum obat harus pakai air putih. Oh ya. Nah, dengan kondisi nyokap yang udah sulit berbicara, kalau manggil anaknya minta tolong turun tangan gitu. Nah, kemarin abis makan kedengeran tuh, nyokap manggil nih. Aku bilang, kenapa mah? Tolongin mama dong, keselak air putih. Udah biasa. Aku tolongin, tenangin, ambil napas, aku kasih oksigen. Sampai muntah nih mama. Nah, bedanya dari yang biasa, nggak pernah muntah mama. Nggak banyak sih, cuman ada bekas muntah di dasternya. Gitu. Apa namanya? Nah udah, aku oksigen udah tenang gitu. Emang lagi nunggu Fedi mau ke RSPI check up biasa, rutin check up. Ada yang perlu dicek lagi. Terus tiba-tiba Nanda, tolongin mama dong. Kayak in pain banget. Sebelumnya nggak pernah. Nanda, tolongin mama. Terus aku tenangin, aku kasih oksigen lagi sampai detik, ya Allah, tolong hambamu, ya Allah, tolong hambamu gitu. Sedih sih kalau aku inget ya gitu. Udah tenang, mama nggak kuat berdiri, tolong ambilin baju mama dong gitu. Bawa mama ke UGD RSPI ya gitu. Mama saya kan orangnya matching ya, pokoknya ambilin ini yang warna ini, bajunya di situ, dalamannya warna orange. Aku yang pengen ngebatin, mama udah keadaan gini masih nyari matchingan gitu kan. Nah, aku ambil sesuai petunjuk, cuman aku nggak nemu dalaman orange tuh. Mas sorry mah nggak nemu dalaman orange. Mama diam aja. Ya udah, kerudung mama, kerudung. Aku ambil kerudungnya, pas aku ngambil kerudungnya, mama lagi kayak pakai kemeja, tiba-tiba belum mati gue, udah seperti banget nih gitu. Aku genggam gitu ya, setahu aku kan kalau udah sakrul tuh dibimbing la ilaha illallah kan gitu. Aku la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak lama aku doa, ya Allah kalau udah waktunya mudahkanlah. Sambil aku zikirin, terus tenang. Aku bingung, ini udah belum sih? Aku panggil, mah masih diskon. Kelihatan otot-otot mukanya masih cet gitu. Terus aku ngobatin, mau masih ada nggak sih? Entah bener atau halu, rasanya masih, cuman badannya udah nggak berfungsi gitu. Nah, daripada aku gila, aku zikirin lagi gitu, la ilaha illallah. Terus aku, ma, I love you ma, I'm sorry for all my mistake. Gak lama udah semudah. Alhamdulillah. Oh maaf, sebelumnya memang statusnya udah lama. Jadi pas bulan puasa kemarin, mama batuk agak lama emang, nggak sembuh-sembuh. Kita, kok batuk mama nggak sembuh-sembuh? Nah, dari batuk itu, mama ngomongnya susah, gitu, kayak mau ngomong susah, sampai kayak butuh effort banyak, sampai kayak orang sesek gitu. Nah, dari situ mulai ke dokter check up. Dari di diagnos pertama lumpuh pita suara sebelah. Kita nanya penyebabnya apa dok? Kalau nggak dari jantung, paru-paru. Jantung aman, paru-paru terdeteksi pernah ada infeksi. Dicek segala macam, ternyata mama pernah paru-paru basah. Kita nggak tahu, mama juga nggak merasa pernah sakit.
logika aku, oh mungkin pas yang bulan puasa itu kali yang batuk nggak kelar-kelar. Mama juga nggak ngeluh, cuma minum obat batuk OBH aja tiap hari. Nah di situ udah berlanjut inu keluhan ini gitu. Singkat cerita, jadi kakaknya mama baru berpulang 63 hari yang lalu. Mereka dekat banget kayak anak kembar. Dan dua atau namanya Tante Nini, kita manggilnya Mani. 2 atau 3 hari yang lalu aku lagi ngobrol sama mama, ih mama mirip Manin. Iya mama ngaca juga, ih mirip Nini aku. Gitu. Itu udah viral tuh. Mama mau pulang juga nyusul Manin, gitu kan? Tapi ngobatin aja gitu. Bener nyusul. Jadi kan almarhumah nggak pernah cerita kalau lagi sakit atau apa kayak gini. Mama tak banget. Nggak pernah sakit. Mama orang yang nggak pernah sakit, tapi sekalinya sakit tuh yang parah, yang angkat rahim, ada mium, yang parah, yang level-level gitu, cuman yang kayak flu gitu mah nggak. Yang cemen-cemen tuh nggak pernah lah. Sekali sakit baru yang serius. Nah yang ini nggak bisa dibilang ya, mohon maaf, nggak ada yang serius. Dan dokter pun dengan keluhan saya nggak nafsu makan dok. Dokter pun, ya ibu kan udah lansia ya, kalau nggak bisa makannya dikit-dikit aja per 2 jam, kayak gitu. Nah ngikutin lah arahan dokter. Jadi kalau meninggalnya mengapa, ya udah kadarullah kan. Cuman yang membuat beliau pulang itu keselak air putih. Di situ momen yang udah sering juga, yang udah minta tolongin, ya Allah udah waktunya. Mas berarti saat berpulang hanya didampingi Mas saja di samping atau gimana? Ada yang lagi? Aku jujur ada panik momen kan, karena janjian sama Fedi mau ke RSPI. Lo di mana sih, Pet? Akal sehat aku yang, ya ilah Fedi datang juga kita meninggalin nyokap gitu kan, nggak mungkin kan. Nah, begitu udah aku yakin kayaknya udah. Ya manusia kan kalau udah ruhnya dicabut kan jasadnya berat ya. Mama tuh meninggal di kursi, di pantry. Aku berdoa, ya Allah beri aku kekuatan untuk mindahin mama ke sofa. Ada sofa di ruang TV. Alhamdulillah dapat kekuatan, aku gendong, aku taruh di sofa. Karena mama pakai bajunya belum full, aku ambil gamis mama yang paling bagus, aku tutup aja gitu. Terus udah settle, aku telepon Fedi. Lo di mana, Fedi? Udah deket gue, Bang. Nah, habis itu aku telepon guru ngaji yang udah tahu mama sakit juga, namanya Bu He. Bu He, mama kayaknya udah nggak ada nih. Saya harus ngapain? Telepon dokter untuk kepastian. Nah, pas aku telepon guru ngaji aku tuh, Fedi datang, bentar ya Bu He. Fedi datang, udah ya oke. Fedi aku bukain pagar, karena janjian mau ke rumah sakit, aku masih pakai baju rumah kan. Bah, lo nggak jadi ikut? Aku bilang, I think the worst already happened. Gitu. Fedi nggak banyak nanya, langsung masuk rumah, even nggak buka sepatu. Kayak gitu, kayak feeling gue bener seolah gitu. Terus ngeliat mama udah terbujur, sedih kan. Kata Bu He, telepon dokter lu kan buat konfirmasi gitu. Singkat cerita dokter datang. Nah pas mama ngelepas nafas terakhirnya itu, aku inget azan asar. Cukup dramatis lah gitu. Nah pas jam konfirmasi dokter datang ngecek, iya mama udah nggak ada. Turut beli kita ya mas. Itu terhitungnya jam formal kepastian dokter 15.53, jam 3.53. Ada wasiat atau jangan buat anak-anaknya yang selalu teringat gitu bagi Om dan adik-adik gitu dari mama. Pasti nggak ada yang sih, nggak ada tanda-tanda. Mas, mungkin saat Fedi mengetahui ibunya udah nggak ada histeris kan? Oh iya, jadi begitu. Jadi karena kita butuh cepat, Fedi ngubungin 2 dokter. Lu nggak percaya kan? Gue ngubungin 2 dokter, Zam-Zam sama ini.
gue tinggal kita nunggu aja siapa yang datang duluan. Yang datang dari Zam-Zam dekat rumah tuh. Begitu dapat konfirmasi ya ibu udah nggak ada, turun berduka cita ya mas. Itu baru aku berdua pelukan nangis. Nah, kakak masih kerja, kita kan 3 bersaudara. Nah, Uki, aku, Fedi bontot. Kan kita ngasih tahu kalau udah confirm aja ya. Begitu aku udah breakdown berdua pelukan, udah tenang, ya udah kita telepon AA. Speakerphone berdua, ya pulang ya. Oke, cuman bilang gitu udah firasat juga gitu. Begitu AA sampai rumah ngeliat nangis langsung cuma nanya how, karena 4 hari terakhir nyokap udah pakai yang uap tuh ngeluarin reaktor apa namanya, inhalator gitulah apa. Itu kakak aku yang lagi ngurusin gitu. Jadi ngeliat nyokap gitu nangis, nanti gue cerita. And the rest of the story lah sampai sekarang. Berarti meninggalkan 3 orang anak laki-laki ya mama ya? Di usia Cucu 3 dari Fedi. di usia 74 ya. Agustus besok 75. Oke. Sudah?